Indonesia negara hukum. Assalamualaikum, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat malam untuk teman-teman yang sedang ada di kota Jakarta, tapi yang tidak ada di kota Jakarta juga tetap selamat malam. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua siapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu yang menonton video ini kita Betul, betul, temenin. betul, betul. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas novel yang wow, dar banget. Ini di sini ada tulisannya telah dibaca lebih dari 7,2 juta kali di Wattpad. Baru di Wattpad teman-teman, belum yang membeli novel ini. Kebetulan saya adalah salah satu orang yang membeli Yes. novel ini teman-teman. Nah, Belum filmnya juga teman-teman. Betul. Sekarang udah ada filmnya. betul teman-teman. Karya Dirnatan ini adalah dari Kak Eriska Febriani. Shout out untuk Kak Eriska yang sudah membuat novel sebagus Terima ini. kasih banyak ya kakak. Betul. Nah, FYI teman-teman, Dirnatan ini udah ada 3 sequelnya, yaitu ada Dirnatan Hell sama Dirnatan Thank you sama kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya dari novel ini nih. Udah pasti nggak sih? Betul tiga. SMA. Putih abu-abu. Yang pastinya kayak kalau misalnya nih ada anak SMP baru lulus ke Gramedia nemu ini tuh kayak gue pengen banget Mau banget. iya di SMA tuh kayak mau banget ketemu cowok yang kayak Nathan. Tapi Sayangnya modelan Nathan ini kayak langka. saking langkanya cuma ada di Dirnatan doang tuh. Nah, Nathan ini adalah novel romansa remaja yang pastinya bisa bikin kalian jadi salting melting gitu. Betul. Asik. Walaupun latar belakangnya itu ada romansa, ada yang bikin salting, tetap aja teman-teman. Ada bagian sedihnya, ada konflik keluarganya, ada Yes. cerita proses pendewasaannya, ada juga proses kayak penyembuhan luka dari masa lalunya Nathan teman-teman. Jadi paket komplit banget nih Jujur novel ini. komplit banget. Jadi untuk pertama-tama awal pertemuannya dulu nih, kayak ceritanya dulu nih. Ini semua berawal dari Salma telat. Si Salma nih yang katanya anak baru pindah, hari pertamanya langsung telat. Udah gitu ketemu langsung sama Nathan. Modelan Nathan. Betul. Nah, udah gitu karena ketemu sama Nathan nih, jadi kan kayak agak selengean ya teman-teman. Jadi Yes. kayak si Salma nih tiba-tiba kayak lu nggak kenal gue siapa. Itu si Nathan itu kebetulan. Jadi kayak yang Salma anaknya baik-baik tiba-tiba ketemu Nathan yang kayak selengean telat gitu kan, jadinya kayak awal-awal situ kayak oh my god ini apa gitu kan. Jadi ini adalah kayak awal konflik dan awal cerita gimana Salma dan Nathan ini bisa ketemu. Yes. Gitu. Nathan anaknya bad boy. Coba kalian pikir kalau bad boy, kalian bayangkan cowok bad boy kalau ketemu cewek lagi kesusahan, apakah dia akan membantu? Pastinya membantu. Jadi si Nathan Salma ini ini membantu si Salma. Udah gitu dari situ muncul tuh benih-benih segala macamnya. Tapi walaupun si Nathannya kayak udah mulai mau mengincar, Salma ini mendengar desas-desus dari teman-temannya kayak jangan deketin Nathan, jangan deketin Nathan kayak begitu. Gosipnya tuh banyak banget kayak Nathan tuh anaknya selengean, anaknya kayak ribut, anaknya suka mencari berantem sama orang. Pokoknya gitu. nakal. Tuh. Jadi kayak Salma yang baik-baik denger Nathan kayak gitu, dia agak memilih-milih teman ya kan. Jadinya kayak agak menjauhi Nathan gitu. Betul. Tapi walaupun kayak gitu, akhirnya Salma karena melihat 1001 caranya Nathan untuk bisa deket sama Salma, Salma kayak aduh Bill. Akhirnya bentengnya sama roboh teman-teman. Nah itu karena Nathan ini dari awal udah mengincar Salma, akhirnya sisi-sisi baiknya Nathan itu cuma dikasihnya ke Salma. Itu kayak lucu banget ceritanya. Itu yang ngebikin kayak pembaca tuh kayak gue pengen banget punya pacar kayak Nathan Gitu. Tapi ternyata setelah 1001 cara yang dilakukan oleh Nathan, akhirnya pikiran Salma berubah. Ternyata Nathan memang tidak seburuk itu, friends. Betul. Nah, kenapa Salma bisa berpikiran kalau Nathan tidak seburuk itu? Karena di dalam novel ini juga diceritain backstory-nya kenapa Nathan bisa menjadi orang yang bad boy. Yaitu adalah karena keluarga
Nathan itu dia sempat kehilangan kakaknya. Dia tuh dekat banget sama kakaknya. Terus habis itu keluarganya yang berantakan, yang sering bertengkar juga menjadi salah satu faktor Nathan itu bisa jadi nakal. Tuh, makanya Nathan itu terbentuk karakternya menjadi anak yang bad boy, anak yang Yes. nakal. Sebenarnya Nathan Badung. itu kayak anak yang terlahir baik tapi jadi orang jahat. Dia mentalnya tersenggol dikit Tuh, itu karena dia. ya Karena itu tadi konflik-konflik kan ada konflik keluarganya. keluarga, jadi akhirnya Iya. tuh Nathannya tekanan batin. Betul. Tapi untungnya Nathan ketemu nih Sama-sama yang bisa membantu menyembuhkan, yang bisa membantu menenangkan, yang bisa membantu membuat Nathan menjadi lebih baik lagi. apalagi Salma ini adalah anak baik yang emang terlahirnya baik. jadi baik. Jadi anak baik ketemu anak baik gitu. Yes. Terus abis itu Salma ini, anak baik ini, jadi tempat amannya Nathan. Nathan tuh merasa dekat sama itu jadi semuanya aman, semuanya kayak gak apa-apa guys, semuanya gak apa-apa kok gitu. Di tengah konflik masalah yang ada di kehidupan Nathan, Salma bisa menjadi tempat amannya Nathan. Karena itu kalau misalnya kalian nonton nih filmnya Dear Nathan, coba kalian abis ini setelah nonton video kita, kalian nonton deh filmnya Dear Nathan. Itu seru banget, Itu jujur. endingnya tuh bener-bener kayak Salma tuh membantu Nathan yang tadinya bener-bener selengean, bener-bener yang kayak senggol bacok gitu ya. Tapi akhirnya Salma bisa merubah si Nathan ini menjadi lebih baik, jadi Yes. orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang bekerja keras, udah gitu menjadi orang yang pribadinya juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya benar-benar berubah gitu. Menarik kan? Iya kan? Tapi nih karena kita udah membahas semua isi-isi menariknya dan juga nggak mungkin dong kita bahas semuanya yang ada 2 jam kita yakin di sini Iya, teman-teman. karena sebagus itu bukunya. Jadi kalau kalian tertarik kalian bisa langsung banget baca Dear Nathan. Ini ada di Wattpad, tapi Yes. kalau misalnya di Wattpad tuh udah nggak terlalu lengkap ya, Lengkap, karena ya. udah ada Udah ada novelnya. novel. Kalian bisa aja cari fisiknya di e-commerce manapun pasti masih ada teman-teman. Dan filmnya juga bagus banget. Oke, jadi kesimpulan dari novel ini adalah sebenarnya baik banget ya. Jujur banyak Baik banget. banget. Tapi salah satu yang bisa kita ambil adalah di novel ini itu sangat amat menceritakan dan baik banget pesannya tentang gimana caranya supaya kita tuh nggak selamanya tenggelam di permasalahan atau kesedihan kita sendiri, Iya. teman-teman. Kita harus kayak memperbaiki diri, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, dengan trauma kita. Jadi kayak nggak melulu tentang kemarahan gitu. Betul. Dan juga kayak di novel ini tuh kayak Salma tuh benar-benar ngasih lihat kalau misalnya orang yang tadinya jahat ataupun orang yang tadinya adalah mempunyai kepribadian yang buruk itu bisa berubah loh teman-teman. Kayak nggak selamanya orang yang awalnya menjadi buruk tuh selalu selamanya menjadi buruk gitu. Pasti ada masanya di mana orang itu bisa berubah. Yes, pokoknya di kehidupan ini ada aja jatuh bangunnya guys. That's why Dear Nathan ini baik banget dibaca karena bukan cuma romansnya doang yang bisa Iya, kita nikmatin, betul. tapi baik banget pesan-pesan hidup yang bisa kita terapkan dan kita Ambil. pelajarkan. Yes. Mungkin segitu ya Iya, dari segitu review aja. dan kupas-kupas novel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, menyempatkan waktunya buat nonton video kita. Betul. Kita pamit, saya Oktriani Zafira Ramadhania Saya Naswa Tarlisa, pamit undur diri. bye-bye.